Ya, shalom saudaraku. Saudara, berapa banyak dari kita yang merencanakan banyak hal, bahkan merencanakan hidup kita tanpa meminta arahan dari Tuhan. Kita hanya meminta Tuhan memberkati, tetapi seringkali kita tidak peduli terhadap kehendak Tuhan. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita seharusnya ingat bahwa hanya Tuhan yang mengetahui rencana terbaik untuk hidup kita. Amsal 16 ayat 9 berkata begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan, bahkan itu menjadi gagal, kita seringkali menjadi marah kepada Tuhan karena merasa kita tidak ditolong oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, kesombongan seperti itu sangat dibenci oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, Ia, Tuhan, katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melawan Tuhan. Sebab kita harus selalu ingat, hanya Tuhan yang memiliki rencana terbaik untuk hidup kita. Yesaya 55 ayat 8 ayat 9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oleh karena itu saudaraku, kita harus senantiasa menyerahkan diri dan menyerahkan rencana hidup kita kepada Tuhan. Bukankah Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dalam pengertian menyerahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kita itu mengakui bahwa rencana Tuhan untuk hidup kita jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Kita harus mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti rencananya, bukan rencana kita sendiri. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umatnya, kita harus memastikan bahwa rencana hidup kita selalu berjalan, selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita harus selalu mengikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri, dan senantiasa berdoa, meminta arahan Tuhan dalam segala hal. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.